Oke, ini saya ulangi. Pada hari ini kita meneruskan materi minggu lalu tentang sinyal, gelombang, dan modulasi. PPT ini sudah saya upload di e-learning, tetapi sudah ada pembaruan, jadi akan saya sampaikan lagi dan nantinya akan saya upload ulang. Outline dari pembahasan kita hari ini adalah tentang sinyal, gelombang, dan modulasi, kemudian modulasi AM dan FM, kemudian frekuensi, periode, dan panjang gelombang, bandwidth, dan spektrum. Mungkin kalian sering mendengar istilah ini, maka kita bahas satu persatu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu gelombang, apa itu sinyal, apa itu gelombang elektromagnetik, dan modulasi. Sekilas saya ulangi bahwa gelombang adalah getaran yang merambat tanpa ada informasi yang berarti, jadi dia tidak membawa informasi. Sementara sinyal adalah dapat didefinisikan sebagai besaran fisik yang membawa pesan atau informasi. Jadi sinyal membawa informasi, sementara gelombang tidak membawa informasi. Kemudian gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet. Gelombang elektromagnetik ini tidak membutuhkan medium atau media sebagai penjalarannya. Jadi dia tidak perlu adanya media, cukup ruang hampa atau cukup udara. Hanya udara saja atau hampa udara dia sudah bisa merambat. Kemudian apa itu modulasi? Modulasi adalah suatu proses di mana parameter dari suatu gelombang, parameternya itu apa? Parameternya adalah amplitudo, frekuensi, atau fase, divariasikan secara proporsional terhadap gelombang lain atau sinyal informasi. Jadi modulasi itu sebetulnya adalah proses untuk mengirim suatu informasi ke tempat yang jauh. Tetapi informasi itu tidak serta-merta bisa dipancarkan atau bisa dikirimkan. Perlu frekuensi tinggi untuk bisa memancar. Dalam hal ini perlu namanya modulasi. Modulasi itu sebenarnya bisa dikatakan proses pencampuran antara sinyal informasi dan gelombang pembawa. Dicampur, kemudian dikirim. Setelah dikirim, diterima, baru dipisahkan kembali, baru dapat diterima sinyal informasinya. Itu adalah proses modulasi. Proses modulasi membutuhkan dua komponen yaitu pemodulasi, yaitu berupa sinyal informasi dan gelombang pembawa atau carrier, di mana sinyal informasi tersebut ditumpangkan oleh gelombang pembawa atau carrier. Kemarin kita sudah membahas tentang sistem pemancar dan penerima radio AM. Nah, bentuknya seperti ini. Kemarin sudah kita bahas. Ini adalah diagram blok dari pemancar radio AM, di mana sinyal informasi dan sinyal pembawa dimodulasi, bentuknya jadi seperti ini, kemudian dikuatkan dan dipancarkan melalui antena menjadi gelombang elektromagnetik. Jadi ini sinyal, ini gelombang, dicampur menjadi sinyal, kemudian diubah menjadi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik bentuknya seperti ini, dari antena pemancar diterima di antena penerima, bentuknya seperti ini. Ada medan listriknya dan ada medan magnetnya. Kemudian sampai di penerima, sampai di pendengarnya, gelombang elektromagnetik ditangkap antena, dikuatkan, kemudian diubah menjadi bentuk sinyal modulasi. Nah, sinyal modulasi ini kemudian masuk ke detektor, kemudian dipisahkan. Sinyal informasi diambil, sementara gelombang pembawa yang tadinya dikirim dibuang. Jadi tidak masuk ke speaker. Jadi yang didengarkan hanya informasinya saja. Informasi ini cukup kecil, ya, jadi belum mampu untuk menggerakkan speaker. Jadi harus dikuatkan agar amplitudonya membesar. Nah, setelah amplitudonya membesar, maka dapat menggerakkan speaker. Dan speaker ini getar dan menghasilkan bunyi yang bisa didengar oleh telinga kita. Nah, intinya seperti itu. Ini sudah saya jelaskan kemarin. Sampai di sini belum ada yang dibingungkan ya. Kira-kira dari pembahasan kemarin ada yang dibingungkan? Kalau tidak ada, saya coba lanjut ke
pemancar dan penerima FM. Oke, tidak ada yang dibingungkan ya? Belum, Pak. Belum aman ya? Oke, sekarang saya lanjut ke sistem pemancar dan penerima radio FM. Nah, sama seperti AM, cuman beda di teknik modulasinya. Nah, sama gambarnya juga anak kecil ini yang sedang nyanyi. Nah, ini sinyal informasinya, gelombang pembawanya juga sama, tetapi frekuensinya yang berbeda. Modulasinya juga berbeda, sehingga bentuk sinyal hasil modulasinya seperti ini. Jadi makin tinggi amplitudonya, maka frekuensinya juga merenggang. Kalau semakin rendah amplitudonya, maka frekuensinya jadi meninggi. Nah, seperti itu. Ini frekuensi modulasi. Beda dengan yang tadi, bentuknya seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau yang FM, bentuknya seperti ini. Sama seperti radio FM, setelah menghasilkan sinyal modulasi, kemudian dikuatkan, kemudian dipancarkan ke antena, melalui antena. Jadi yang membedakan AM dan FM adalah modulatornya atau sistem modulasinya atau pemodulasinya. Jadi bedanya cuma di sini toh antara AM dan FM itu. Perbedaannya hanya di modulatornya. Kemudian dikuatkan, kemudian dikirim ke antena. Dari antena ini menghasilkan gelombang elektromagnetik yang memancar ke segala arah. Nah, dari sini bentuk gelombang elektromagnetiknya juga sama seperti FM. Sama bentuknya. Kemudian sampai di penerima, itu diterima oleh antena, kemudian dimasukkan ke penguat radiofrekuensi, menghasilkan kembali sinyal modulasi. Oh, ini ada sedikit tipu, ini bukan detektor AM ya, detektor FM, masuk ke detektor FM, sinyal informasinya diambil, sinyal modulasi, gelombang modulasinya itu dibuang, sehingga hanya sinyal informasinya saja. Tapi sinyal informasi ini masih terlalu kecil, perlu dikuatkan. Kalau sudah kuat, dikuatkan amplitudonya, maka bisa menggerakkan speaker. Nah, speaker ini akan bergetar dan menghasilkan bunyi yang bisa didengar oleh telinga kita. Jadi yang membedakan hanya ininya saja. Itu sekilas tentang penerima radio FM. Jadi yang membedakan adalah sistem modulasi dan bentuk sinyal modulasinya. Nah, ini adalah komparasi dari modulasi analog. Modulasi analog ada AM, FM, dan PM. PM ini jarang dipakai, yang umum dipakai adalah AM dan FM. Kemudian ini adalah gelombang pembawanya, dan ini adalah sinyal informasi analognya. Bentuknya sinus, tapi sebenarnya bukan sinus. Sinus ini hanya untuk memudahkan kita mempelajari. Ya, sebenarnya bukan sinus, tetapi bentuknya tidak karuan ya, karena frekuensi suara itu antara 20 sampai 20 ribu. Jadi ada banyak frekuensi yang di situ. Jadi bukan monofrekuensi seperti ini frekuensinya cuma frekuensi tunggal. Tapi kalau suara multi frekuensi dan bentuknya acak seperti ini. Pada amplitude modulation atau AM, bentuk gelombang pembawa, amplitude gelombang pembawa itu mengikuti amplitude dari sinyal informasi. Sementara pada FM, frekuensinya itu diubah sesuai dengan amplitudenya ini. Kalau PM itu pulse fase modulation, fasenya yang diganti ubah-ubah. Fase itu apa, Pak? Start awal. Jadi kalau start awalnya itu kalau fase bergeser itu startnya tidak di 0, tapi mungkin bisa jadi dari bawah atau mungkin dari tengah-tengah. Jadi fasenya yang diubah-ubah. Modulasi jenis ini lebih rumit ya, makanya ini tidak banyak dipakai. Oke, terus ini tadi adalah komparasi modulasi analog, jadi macam-macam modulasi analog. Jadi
Di pertemuan selanjutnya kita akan coba mempelajari modulasi digital. Modulasi digital. Oh, ini ada Mas Sugi. Oke, nah sekarang perangkat radio yang kalian punya itu umumnya ada AM, FM, atau SW ya. Jadi mungkin kalian dulu pernah punya radio ya? Pernah punya radio ya? Pernah ya? Nah, Ya, pernah. itu coba kalian perhatikan itu ada macamnya, ada berapa pilihan, biasanya AM, FM, SW ya, atau FM dan MW. Ada yang pernah punya radio? Punyakah di rumah? Nah, ini ya Mas Kafif, suaranya nggak kedengaran. Ya mungkin mikrofonnya ya. Punya, Pak. Punya ya? Oh iya. Yang analog. Oh Mas Arfan ini ya, yang analog. Nah di situ coba diperhatikan. Itu bandnya apa aja? Ada FM, ada SW, ada AM, atau cuman FM dan MW, atau cuman AM dan FM? Bentar, Pak, saya lihat dulu, Pak. Oh iya. Sambil menunggu mungkin yang lain bisa kasih komentar. Radio senang kene kan iya, Mas. Radio. Pak, mau tanya. Ya, iya, silakan Mbak Dinda. Pak, kalau saya soalnya pernah lihat ya, Pak ya. Iya, TV yang ada radionya itu loh, Pak. Itu iya. juga sama aja, Pak. Kayak besar gitu loh. Sama saja. Sama. Itu TV baru apa TV lama? Ini AM, Lama, Pak. FM, Pak. TV lama. Oh ya, oke. Sekarang ke Mas Arfan. Ya, apa aja Mas? AM dan FM ya. Iya, Pak. Cuman ada AM dan FM. Merek apa itu? Ini Coba merek, dibuat. ini tulisannya River, Pak. Oh, itu Udah lama itu. center yang ada radionya itu ya? Ya, betul Iya. ya. Oh ya, oke. Oh iya, ini center. Iya, Pak. Oke, makasih Mas Arfan. Ya, Mbak Dinda, Maaf, gimana? Maaf, Ya, silakan. maaf Pak, baru join. Oh ya, nggak apa-apa. Nyuci Nah, baju Pak, tadi. Ada tulisan SW1, SW2 ini, tak, Pak? Ya. Oh. Itu Iya, juga SW, bisa. tapi kok di atasnya ada FM stereo. Oh ya, oke. Artinya apa kesimpulannya? Mungkin kalian bisa cerita dari kalian mungkin akan berbeda ya, tergantung dari perangkat yang kalian punya. Ada yang tulisannya cuma FM sama AM saja. Ada FM stereo, SW1, SW2. Mungkin ada lagi yang 3 seperti yang ada di gambar ini, FM, AM, dan SW. Nah, itu pasti membingungkan ya kalau misalkan dipelajari. Sebenarnya radio itu AM, FM, sama SW sih. Itu radio itu macam-macam ya. Radio itu macam-macam. Nah, ada FM, ada AM. Intinya ada FM, ada AM. Jadi untuk memilah-milahnya itu, nah, radio itu dipilah jadi AM atau FM. Ada 2 teknologi. Jadi intinya radio itu support atau kompatibel dengan 2 macam teknologi radio. Yaitu teknologi modulasi. Yang pertama adalah AM atau amplitude modulation. Kemudian ada FM atau frequency modulation atau modulasi frekuensi. Sama aja ya, modulasi frekuensi dan frekuensi modulation. Dipecah jadi 2 yaitu AM dan FM. AM ini digolongkan menjadi medium wave atau MW, kemudian SW dan LW.
umumnya perangkat yang dijual antara tahun 90 sampai saat ini itu paling lengkap ya AM, FM, dan AM ini dipecah menjadi MW, SW. Jadi radio-radio yang dijual antara tahun 90-an hingga 2000-an itu pilihannya FM, MW, dan SW. Atau FM dan MW. Ada yang cuma bisa itu tuh, ada yang bisa sampai SW, SW1, SW2, SW3 dan sebagainya. Jadi SW pun juga nantinya akan dipecah jadi SW1, SW2, SW3 dan sebagainya. Untuk radio yang di bawah tahun 90-an mungkin masih ada LW, long wave ya. Long wave, tapi ini sudah tidak dipakai lagi. Kenapa? Karena tidak ada yang siaran di frekuensi tersebut. Dan frekuensi yang digunakan untuk komersial itu adalah FM untuk keperluan komersial karena kualitasnya lebih bagus, kemudian prospeknya juga tinggi. Ini juga bisa digunakan sebagai media komunikasi termasuk dalam media massa elektronik ya, FM. Nah, karena kualitasnya bagus, banyak pemirsanya, banyak pendengarnya ya, kualitas suaranya sangat bagus, sehingga banyak pendengarnya dan sehingga mendatangkan orang untuk pasang iklan di radio. Itu FM ya. Saat ini digunakan untuk komersial. Lalu bagaimana Pak mau dengan tanya, Pak. ya gimana? Silakan. Maaf saya potong, Pak. Berarti Ya, nggak apa-apa. HP itu pakai FM ya, Pak? Ya, FM. Kalau di HP. Ya, ada FM. Makasih, Pak. Ya, sama-sama, Mas. Umumnya FM ya. Umumnya FM. Kalau MW pun rugi ya kalau mau pasang MW di HP karena modulnya pasti lebih lebar, lebih besar, membutuhkan space ruang yang lebih lebar daripada FM. Khususnya antenanya MW itu makin rendah, frekuensi antenanya, coil antenanya makin besar sehingga itu akan memakan space ruang. Sehingga kenapa kok FM itu kok di HP itu cuma ada FM ya, karena kalau MW juga ada itu nanti memakan ruang. Kan HP kan didesain untuk sesimpel mungkin, nyaman untuk digenggam ya. Nah, itu. Kemudian banyak radio-radio kecil yang fiturnya cuma terbatas, yaitu FM, AM, dan SW. Atau cuma FM dan AM. Itu berkaitan dengan kalau semakin kecil maka ruang komponennya juga semakin kecil sehingga tidak banyak fasilitas yang bisa ditawarkan. Ini sudah bagus ada FM, ada AM, ada SW. Kalau ada LW waduh lebih lebih besar lagi nanti dimensi dari radio ini. Karena antena radio LW itu ada coil yang besar ya, ada coil yang besar. Makin rendah frekuensi coilnya makin besar. Nah, ini sekilas tentang radio. Jadi radio itu ada AM dan FM. AM dipecah jadi MW, SW, dan LW. Mungkin kita review sebentar tentang produk radio. Coba saya stop share. Coba saya sharing screen. Nah, sudah terlihat di sini ya. Di sini Shopee ya. Ini gambar Shopee, ada sebuah radio yang punya fitur lengkap yaitu FM, AM, SW, LW, atau TV. Di sini fiturnya sangat lengkap. Ya. Misalkan di sini tentang frekuensi FM1 50 sampai 88 MHz, tentang frekuensi 2 FM2 87 sampai 108 MHz, FM3 atau suara TV sekian, FM4 sekian, kemudian MW sekian, MW, LW juga ada, SW1 sampai SW7. Nah, ini lengkap sekali ini radionya. Kalau kalian melihat fitur ini jangan bingung, intinya radio itu teknologinya ada dua, yaitu AM dan FM. Nah,
Yang AM dipecah jadi MW, LW, dan SW. Dan itu pun juga dikategorikan jadi banyak. Ada SW1, SW2, SW3, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, kembali ke slide ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Sebelum saya kembali ke slide. Pak mau tanya lagi, Pak. Iya, silakan. Apa saya mau tanya tentang kalau pas waktu perang itu pakai radio apa itu, Pak? Yang di Zaman- film-film itu loh, Pak. Oh, ya, di film-film. Iya. Oke, ya bagus. Kalau di film-film itu kan menggambarkan Perang Dunia Kedua atau Perang Dunia Pertama ya. Nah, itu teknologi FM belum ada, adanya AM. Adanya AM. Dan AM pun pada saat itu masih belum diatur, belum diatur frekuensinya. Jadi bebas saja menggunakan frekuensi, menggunakan AM. Termasuk zaman Indonesia Merdeka itu pakai AM itu. AM-nya AM yang MW apa LW apa SW, Pak. Nah, macam-macam ya. Semuanya dipakai. Dari MW sampai SW itu semuanya dipakai. Karena frekuensi itu kan rahasia ya. Frekuensi itu sangat rahasia pada saat itu. Jadi itu kesepakatan. Jawabannya yang Mas tadi tanya, jawabannya adalah pakai radio AM. Tetapi frekuensinya masih sangat liar ya, masih sangat bebas. Dan itu masing-masing strategi punya pengaturan sendiri. Misalkan sekelompok tentara menggunakan frekuensi sekian untuk komunikasi. Itu kalau sampai ketahuan musuh kan juga bisa disadap akhirnya. Jadi jawabannya menggunakan AM. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Saat ini lebih banyak menggunakan FM. Contoh HT ya, HT. Kalau zaman sekarang kan ada HT ya. HT itu yang biasanya untuk kalian PKKMB. HT itu FM itu. Menggunakan frekuensi modulation. Pakai FM dengan spektrum VHF. Dan nanti akan saya jelaskan apa itu VHF, UHF, dan sebagainya. Ini saya stop share dulu, saya kembali ke radio FM. Di sini ada gambar 88 sampai 108 MHz. Ini adalah tampilan dari gelombang FM ya. Kalau biasanya kalian punya radio itu biasanya ada tulisan 88 sampai 108. Kemudian yang MW atau AM itu biasanya 550 sampai 1600. Oke. Nah, sekarang radio FM. Ini saya ambil dari Wikipedia ya. Ini kalian bisa cek di Wikipedia. Nah, radio FM. FM umumnya digunakan pada frekuensi radio VHF. VHF itu singkatan dari Very High Frequency untuk menyiarkan musik dan percakapan dengan kualitas tinggi. Suara dari siaran TV normal juga disiarkan menggunakan FM. Jadi stasiun TV itu memancarkan audio dan video, audionya menggunakan FM, videonya menggunakan AM. Jadi meskipun hanya dengan menggunakan radio, karena kalian bisa mendengarkan suara TV, tetapi tidak semua radio. Ada radio dengan fitur khusus untuk bisa mendengarkan suara TV. Selain itu, FM juga digunakan untuk mengirim sinyal ke ruang angkasa. FM juga lebih tahan dari efek suara yang kurang jelas, maksudnya noise. Radio penerima FM menggunakan detektor khusus untuk sinyal FM dan terkadang detektor ini menunjukkan fenomena yang disebut efek Doppler, yang mana tuner dapat dengan jelas menerima sinyal dari dua stasiun disiarkan pada frekuensi yang sama. Jadi kelebihan dari FM adalah kalau ada dua pemancar dengan frekuensi yang sama, bisa jadi dia akan menghasilkan suara dari keduanya. Tapi kalau AM tidak bisa. Sebuah sinyal FM juga dapat digunakan untuk membawa sinyal stereo.
dengan menggunakan multiplexing dan demultiplexing sebelum dan sesudah proses FM. Jadi teknologi FM juga memungkinkan untuk audio stereo. Pemancarnya stereo, penerimanya juga stereo. Tapi jarang sekali radio FM kita yang stereo. Biasanya tiap mobil itu sudah ada stereo. Kalau radio-radio kecil yang model begini, nah itu biasanya mono. Speakernya aja cuma ada satu. Atau kalau tip combo, speakernya kelihatannya dua, tapi tetap aja mono karena speakernya di paralel. Jadi FM itu juga memungkinkan untuk teknologi suara stereo. Tapi tidak semua radio FM menghasilkan suara stereo. Kalau HP kalian bisa, sudah stereo, karena sudah terbaru teknologi. Nah, kemudian keunggulan FM, frekuensi yang dialokasikan untuk siaran FM berada di antara 88 sampai 108 MHz. Pada rentang frekuensi ini bebas dari gangguan baik atmosfer maupun interferensi yang tidak diharapkan. Karena begini, alam kita itu banyak frekuensi-frekuensi liar yang dihasilkan dan itu tidak kita ketahui. Jadi kadang itu mengganggu frekuensi-frekuensi siaran. Frekuensi-frekuensi dari alam itu biasanya disebut noise dan itu tidak diketahui sumbernya dari mana, dayanya seberapa, kapan dia munculnya dari mana itu tidak diketahui. Dan frekuensi 88 sampai 108 MHz ini adalah frekuensi yang paling aman. Sehingga dia digunakan untuk komersial. Menjamin kualitas audio yang tinggi karena ada iklannya juga. Ada iklan yang harus disampaikan ke pendengar. Jadi butuh kualitas tinggi suaranya. Kemudian jangkauan dari sistem modulasi ini tidak sejauh jika dibandingkan pada sistem modulasi AM, di mana panjang gelombangnya lebih panjang. FM ini meskipun suaranya lebih bagus, tapi dia tidak bisa mancar jauh-jauh. Misalkan suara Surabaya paling banter cuma sampai Jombang atau Mojokerto. Tapi kalau AM bisa sampai lintas negara, bisa sampai lintas benua. Karena apa? Karena AM itu memancarkan memantul. Jadi dia dipantulkan lewat ionosfer, mantul lagi ke bumi, mantul lagi ionosfer sampai sejauh yang dia bisa. Sehingga bisa sampai kita bisa mendengarkan suara dari Jepang, bisa mendengarkan suara dari Australia dan sebagainya. Itu karena menggunakan radio AM. Dan radio AM itu mancarnya memantul sampai sejauh yang dia bisa. Kalau FM nggak bisa, FM itu mancarnya loss, jadi langsung lurus gitu, nggak bisa belok-belok. Kemudian sehingga gangguan yang diakibatkan oleh penurunan daya hampir tidak berpengaruh karena dipancarkan secara loss atau line offset dan tidak memantul melalui awan maupun permukaan bumi. Jadi FM itu mancarnya loss, jadi lurus gitu, nggak memantul melalui awan, ionosfer, permukaan bumi nggak bisa. Sehingga dia tidak ada penurunan daya. Kemudian bandwidth yang lebar. Frekuensi yang dialokasikan untuk siaran FM berada, maaf ini salah ini. Nah, transmisi stereo. Bandwidth yang lebar dan kemampuan FM untuk menyatukan beberapa saluran audio pada satu gelombang pembawa memungkinkan pengembangan sistem penyiaran stereo. Memungkinkan industri penyiaran untuk memberikan kualitas bagi pendengar. Jadi jadi FM itu memungkinkan untuk transmisi stereo atau audio stereo. Memungkinkan untuk audio stereo dipancarkan dan diterima oleh pendengarnya. Coba saya hapus ini ada typo. Nah, jadi yang saya ingin menanyakan ke kalian pernah dengar radio FM stereo? Pernah dengar enggak? Enggak, Pak. Enggak pernah. Belum pernah, Pak. Belum pernah.
Kalau mendengarkan radio pernah kan ya? Dulu, Pak. Dulu. Dulu Pak. Oh Masih iya. HP Nokia Pak. Nokia, oh iya. Ya, jadi perkembangan radio itu tidak serta-merta langsung seperti saat ini ya. Dimulai dari AM, kemudian FM, kemudian FM jadi FM stereo. Nah, itu ada perkembangannya. Jadi tidak serta-merta seperti saat ini. Contoh yang paling sering orang mendengarkan radio itu biasanya di mobil. Di mobil itu orang sering mendengarkan radio. Contohnya suara Surabaya, misalkan. Untuk memantau lalu lintas ya biasanya orang. FM itu yang dipancarkan adalah audio stereo. Jadi ada 2 channel audio, L dan R yang dipancarkan. Kalau dulu cuma ada 1. Jadi suaranya tidak sebagus saat ini. Dan tidak semua radio itu bisa menerima radio FM stereo. Kalau yang hanya mono ya suaranya ya suara mono, speakernya aja cuma 1. Kalau suaranya stereo itu seolah-olah speaker kanan dan speaker kiri itu ada konten informasi yang berbeda. Kerasa kayak kalau kita mendengarkan musik stereo dan mendengarkan musik mono itu sangat kerasa sekali. Jadi kalian jarang mendengarkan radio ya. Paling banyak YouTube. 98,8, Pak. Apa? 8,8. Apa radio apa biasa itu? 98,8, Pak. Suara gini. Biasanya radionya ya. Oh. Iya. Oh. 100 Pak. Suara Surabaya. Suara saya. Oke, kita lanjut. Bicara tentang frekuensi, kita harus ini ya, refresh kembali rumus tentang frekuensi. Kalau FM kan 88 sampai 108, kalau AM 550 sampai 1600. AM yang saya maksud di sini adalah MW ya. Jadi MW itu 550 sampai 1600 kHz. Atau 0,5 mega sampai 1,6 mega. Nah, di sini kita refresh kembali rumus frekuensi. Sebetulnya refresh kembali. F sama dengan seperti, yaitu F itu adalah frekuensi dalam satuan hertz. Dan T itu adalah periode atau period dalam satuan second. Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap detik, dan periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali getaran. Jadi kalau digambarkan, periode ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali getaran. Bisa dihitung dari simpul ke simpul, puncak ke puncak, atau lembah ke lembah. Sementara frekuensi adalah jumlah getaran tiap detik atau jumlah gelombang tiap detik. Jadi ini dihitung 1, 2, 3 dan sebagainya. Dalam 1 detik itu ada berapa? Itulah frekuensi. Nah, sampai di sini kita harus ingat rumus dari frekuensi. Dan rumusnya sangat sederhana, F sama dengan seperti. Nah, harapan saya kalian ingat ya. Kira-kira sudah lupa apa masih ingat? Kira-kira. Masih ingat, Pak? Masih ingat jelas ya. Oke. Nah, di sini kita coba untuk menghitung kembali. Nah, latihan ya. Menghitung periode dari frekuensi. Misalkan ini saya ada beberapa frekuensi, misalkan 50 Hz itu adalah frekuensinya PLN. 20 Hz adalah suara terendah audio yang bisa kita dengarkan. 20 kHz adalah suara tertinggi audio yang bisa kita dengar. 100 MHz adalah frekuensi suara Surabaya FM. 98,4 adalah frekuensi suara Gili FM. 89,7 MHz adalah frekuensi Hard Rock FM. 103,1 MHz adalah frekuensi Gen FM. Ini radio-radio siaran yang ada di Surabaya.
yang biasanya umumnya didengarkan orang. Maka dari sini kita bisa menghitung, oh ini azan ya, kita break dulu ya. Di sana apa sudah azan ya? Kita break dulu ya, karena ada azan ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Mohon maaf, Pak, baru gabung. Soalnya listriknya baru nyala. Oh iya Mas, enggak apa-apa. Silakan Mas Bagas. Makasih, Pak. Ya sama-sama. Saya lanjutkan lagi ya. Saya lanjutkan lagi di sini. Kita refresh lagi rumus frekuensi, yaitu frekuensi sama dengan 1 per periode. Nah, di sini ada frekuensi PLN, suara terendah audio atau suara terendah yang bisa kita dengar. Dan kemudian ada 20 kHz suara tertinggi audio atau suara tertinggi yang bisa kita dengar. Kemudian 100 MHz adalah frekuensi dari suara Surabaya FM. Yang dimaksud 100 MHz ini adalah frekuensi gelombang carrier-nya ya, bukan frekuensi sinyal informasinya, tapi carrier-nya, agar suara dari penyiar itu bisa diterima di telinga kita, bisa diterima jarak jauh sampai ke Mojokerto, itu menggunakan frekuensi 100 MHz. Mungkin bisa kita hitung sama-sama. Nah, misalkan 50 Hz ya. Nah, berarti F sama dengan 1/50. Sambil saya buka kalkulator.
Nah, saya lanjutkan. F sama dengan 1/T. Untuk mencari periode, berarti T sama dengan 1/F. Jadi 1 dibagi 50. Sama dengan 0,02 second. Atau 0,02 detik. Jadi arti dari 50 Hz adalah dalam 1 detik ada 50 getaran, dan 1 getaran itu butuh waktu 0,02 second. Kemudian 20 Hz. Ada yang bisa jawab 20 Hz itu berapa periodenya? 0,05. Bagus, Mbak. 0,05. Oke, artinya apa? Dalam 1 detik ada 20 kali getaran. Ada 20 kali getaran, dan untuk menghasilkan 1 getaran itu butuh 0,05 second. Kalau 20.000, ada yang bisa jawab? Mbak Silvi tadi sudah jawab, saya kasih tanda biru. Ada yang bisa jawab? 0,00005. Ya, Mas David ini ya. Bukan Pak Dimas Pak itu Pak. Mas Dimas, oke Mas Dimas. Nah, di sini Ya dia bareng. duluan Pak. Oh gitu. Apa Mas Iya. Dimas? 0,00005. Gini. 0,00005. Gimana gini ya? Ya, Pak. Ini ya. Berarti berapa kalau kita jadikan milisecond berarti berapa? Kalau jadikan milisecond berarti 0,05 ya. Iya. 0,05 Iya, Pak. milisecond. Kalau 100 MHz 0,01 ya. 0,0 mega loh ini, mega. Berarti berapa? Oh iya. Ya. Megahertz. Oh mega 100. 0,000. 0,0000. Mega ke hertz itu Kak 10 pangkat min 6, Mbak. Ya, pangkat 6, bukan min 6, tapi 6. 6. Ya, pangkat 6. Pangkat 6. Kira-kira berapa? Oh iya deh. Atau kita buat 0,01 mikrosecond ya. Mikrosecond. Nah, kalau salah ingetin ya. Ini. Coba jadi biru itu apa ini? Biru. Ini ya. Gimana?
dibagi 100 juta dengan 0,000001 ya. Ini jadi mikro ya, 0,01 mikrosekund. Jadi sangat cepat sekali. Satu getaran aja mikrosekund. Nah, ini bisa dilanjutkan. Kemudian slide selanjutnya, intinya kalian sudah paham ya tentang F sama dengan seperti bisa dilanjutkan sendiri. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah panjang gelombang. Kenapa kok kita harus menghitung panjang gelombang? Kembali ke slide yang ini. Makin tinggi frekuensinya, atau frekuensi ini sinyal informasi, maka panjang gelombangnya juga akan mengikuti. Jadi makin tinggi frekuensi, maka makin kecil atau makin pendek gelombangnya. Seperti itu. Nah, untuk itu kita perlu menghitung panjang gelombang. Kalau ini frekuensinya makin tinggi begini, nah maka panjang gelombangnya juga akan makin pendek. Itulah sebabnya mengapa, nah ini, ada istilah medium wave, ada istilah short wave, dan ada istilah long wave. Long wave ini frekuensinya lebih rendah daripada short wave. Short wave ini gelombang pendek, artinya apa? Frekuensinya tinggi. Dan ini lebih tinggi dari medium wave. Yang terendah adalah yang LW ini. Long wave berarti gelombang panjang, karena frekuensinya rendah. Dari sini kita bisa menghitung panjang gelombang. Panjang gelombang dirumuskan dengan lambda sama dengan C per F. Lambda itu adalah wavelength atau panjang gelombang dari sebuah gelombang suara ataupun gelombang elektromagnetik. C itu adalah kecepatan cahaya pada ruang hampa, yaitu 299.792.458 meter per sekon, atau 300.000 km per sekon, atau 300 juta meter per sekon. Nah, kita biasa menggunakan istilah ini aja, meter per sekon ini aja. Kemudian kalau kecepatan suara pada udara, kita menggunakan yang ini, tidak menggunakan yang ini. Tapi yang kita hitung saat ini adalah gelombang elektromagnetik. Jadi kita menggunakan kecepatan cahaya. Dan F adalah frekuensi gelombang dalam Hertz. Mari kita coba menghitung mulai dari mestinya kita bisa menghitung panjang gelombangnya. Misalkan frekuensi suara Surabaya itu adalah 100 MHz. F-nya ketemu 100 MHz. Dan C-nya adalah 300 juta meter per sekon. Nah, mungkin bisa kita hitung
Coba saya stop share dulu. Kita begitu pakai Excel aja, biar gampang. Sekarang saya share Excel-nya. Ini kelihatan ya Excel-nya ya. Nah, frekuensinya kan 100 MHz. Artinya apa? Maka kalau kita jadikan Hertz itu adalah 100 juta. Maka 100 juta. 100 juta ini adalah frekuensinya. Kemudian C-nya 300 juta meter per sekon. 300 ya juta ya. Ini dalam satuan Hertz. Yang ini dalam satuan meter per sekon. Nah, berapakah lambda? Lambda sama dengan C dibagi F. Hasilnya adalah 3. Berarti 3 meter dalam satuan meter. Nah, kemudian kita coba lagi, yaitu frekuensinya suara Gili FM, yaitu 98,4 MHz. 98,4 MHz. Berarti 98,4 kali 1 juta ya. Oke, nah sekian. Ini sama 300 juta, ini sama, yaitu sekitar 3,048 meter panjang gelombangnya. Kemudian kita coba lagi, misalkan 89,7 frekuensi hard rock FM. Nanti 897 ini sama, tinggal kita scroll ke bawah. Ini adalah 3,3 meter. Kemudian kita coba lagi frekuensi dari Gen FM ya. Gen FM 103,1. Berarti 1031. Nah, seperti ini. Nah, coba kita sortir.
Mungkin coba kita 88 MHz ya. Nanti 88, 123, 123. Pak, Ya, izin. Ini Ya. Yuda sinyalnya trouble, Pak. Oh Tiba-tiba iya, mati. enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, Mas. Ya, Pak, makasih. Oke. Nah, ini sudah ketahuan nilainya. Nah, ini. Jadi frekuensi 103,1 MHz itu kalau dijadikan hertz 103 100.000, 103 juta 100.000. Nah, ini dikalikan di lambda sama dengan C per F. Jadi ini dibagi ini, hasilnya ini 2,9. Begitu juga yang lainnya. Ini menandakan apa? Bahwa ini frekuensi terendah, ini frekuensi tertinggi. Makin tinggi frekuensi itu makin rendah ini panjang gelombangnya, makin kecil ya. Sementara makin rendah frekuensi itu makin tinggi panjang gelombangnya atau makin panjang. Ini dalam satuan meter. Misalkan kita ambil contoh suara Surabaya 100 MHz. Di sini panjang gelombangnya adalah 3 meter. Itu artinya apa? 3 meter. Yang dimaksud dengan 3 meter di sini adalah, coba saya stop dulu. Yang dimaksud dengan 3 meter di sini adalah, coba saya share lagi. Nah, ini belum. Nah, ini yang 3 meter. Jadi panjang gelombang ini ke sini itu 3 meter. Dari sini ke sini itu 3 meter panjang gelombangnya. Jadi merambat sampai ke rumah kalian itu juga perlu waktu juga. Jadi ini sebesar 3 meter. Karena gelombang elektromagnetiknya ini tiap frekuensi beda, panjang gelombangnya ya, panjang gelombang. Itulah sebabnya kenapa kok beda frekuensi, antenanya juga beda. Antenanya beda. Antena FM pada kisaran meter ya, mungkin 1,4 meter, 1,5 meter. Antena AM lebih panjang lagi. Kalau antena HP ya lebih kecil, karena apa? HP frekuensinya tinggi, bergiga-giga ya. Makin tinggi frekuensinya, makin rendah panjang gelombangnya, sehingga panjang gelombangnya ini makin pendek. Dan mungkin hanya satuan mili atau senti. Itulah sebabnya kenapa kok HP kalian nggak ada antenanya. Kalau radio nggak ada antena. Karena panjang gelombangnya pendek, jadi tidak perlu antena. Antenanya di dalam kecil, sangat kecil. Oke, itu tadi sekilas tentang panjang gelombang ya. Dan insya Allah bisa menghitung. Mudah kan ini ya. Tapi di sini ada pertanyaan. Kalau kurang jelas bilang ya. Langsung ada pertanyaan. Nah, pertanyaan silakan. Kalian pasti ada di sana kan ya? Ada, Pak. Masih, Pak. Masih. Masih, Pak. Saya sama RG masih Masih, standby. Iya. Kira-kira ada pertanyaan? Di chat ada Pak dari Afif. Mau nanya Pak bedanya radio amatir dengan stasiun radio pada umumnya. Oh, tadi amatir ya. Oke. Perbedaan saya lihat apa chatnya? Di chat ya. Chat. Iya Pak. Muncul ya. Saya stop. Oh ini baru muncul lagi. Mau nanya Pak, bedanya radio amatir orari dengan stasiun radio pada umumnya apa ya Pak? Oh ini orari ya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaan yang sangat bagus.
stasiun radio amatir itu adalah radio untuk komunikasi antar penduduk ya. Jadi beda dengan radio FM, AM yang kalian dengar itu. Contoh dari stasiun radio amatir itu adalah HT kalian. HT kalian tuh sebenarnya sama masuk dalam kategori radio amatir. Biasanya perangkatnya ada sendiri yaitu HT atau RIG. Coba saya share aja share screen ya. Saya share screen. Saya buka. Nah, stasiun radio amatir itu frekuensinya juga beda dengan frekuensi radio untuk ini broadcast untuk komersial. Jadi biar tidak saling mengganggu. Stasiun radio amatir ini untuk komunikasi antar penduduk dan ini ngetren sebelum ada zaman HP ya. Sebelum ada HP itu komunikasi antar penduduk itu pakai ini, pakai HT atau RIG. Dan itu penggunanya sangat banyak sehingga ada asosiasinya yaitu orari itu. Perangkatnya seperti apa? Perangkatnya seperti ini. Misalkan HT ya. HT mungkin kalian tahu. HT misalkan HT merek Alinco misalkan. Ini juga radio untuk amatir ini. Kemudian ada lagi RIG, merek Yaesu misalkan. Nah, seperti ini. Nah, biasanya di supir-supir taksi dulu, zaman dulu sebelum ada taksi online itu pakai ini. Itu juga radio amatir itu. Nah, antar penduduk juga pakai itu. Antar gunung, antar pedesaan juga pakai ini. Nah, ini HT, ini RIG. Bedanya apa? Sama. HT dengan RIG ini sama. Bedanya adalah daya pancarnya, kekuatan pemancarannya. Kalau RIG ini bisa sampai antar kota ini. Kalau HT cuman hanya sekitaran misalkan Gayungan sama Tintang, nah misalkan segitu masih bisa. Kalau RIG ini bisa sampai antar kota ini, bahkan bisa sampai antar pulau. Tergantung dari ketinggian dan antena yang digunakan seperti itu. Frekuensinya beda. Misalkan di sini sama bisa lihat 146,520 MHz. Nah, ini berarti di atas frekuensi dari frekuensi radio komersial. Kalau komersial 88 sampai 108. Jadi biasanya di atas 100. Frekuensi 146, 143, 144 gitu. Dan dia ada aturannya sendiri. Oleh pemerintah diatur pada frekuensi 140-an. Biasanya 143, 144, 145, 146 mega. Dan ini ada standar-standarnya, Mas. Mungkin belum saya ceritakan ya. Mungkin lain kali akan saya carikan standar-standar radio amatir. Dan radio amatir bukan cuma ini aja. Ada RIG, HT, SSB, CB, macam-macam. Frekuensinya juga macam-macam. Ini pakai teknologi apa, Pak? Ini pakai modulasi FM ya. Pakai modulasi FM pada spektrum VHF. Nah, itu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan lagi. Silakan. Pak, saya Ya, mau bertanya, Pak. Ingin bertanya. Ini, Pak, kan Pak Si itu tuh pernah ngikut siaran di ini, Suara Muslim Surabaya, Pak. Ya, Nah, teman-teman UKKI. Itu Itu kan jangkauannya sekitar Surabaya, tapi terhubung sama ini, Pak. Terhubung sama Lumajang, sama Tulungagung. Jadi terhubung sama radio yang di sana, Pak. Itu gimana, gitu. Pak? Bisa saling terhubung. Jadi yang dari Lumajangnya itu nyarin ke sekitar Lumajangnya, Pak. Oh, gitu. Oke, Mas. Pertanyaan sangat bagus. Sangat bagus sekali pertanyaannya. Ya. Oke, jadi gini, Mas. Misalkan Suara Muslim itu memancarkan di daerah Surabaya dan sekitarnya ya. Gerbang Kertasusila lah istilahnya. Gresik, Iya, Bangkalan, Mojokerto,
Su itu Surabaya, La itu Lamongan. Nah, seperti itu. Nah, untuk masyarakat yang ada di Lumajang, mereka mengaksesnya tidak dari pemancar yang ada di Surabaya. Mereka mendengarkan dari pemancar lokal di situ, tetapi konten audionya ngambil streaming dari Surabaya. Jadi dari sini ke Lumajang itu dikirimkan melalui streaming aja, melalui jaringan data. Nah, sampai di sana dipancarkan ke lokal sekitaran Lumajang seperti itu. Prinsip kerjanya sangat sederhana seperti itu. Itu namanya jejaring radio ya, jaring radio. Jaringannya tetap pakai jaringan data, tapi tetap dipancarkan ke pemirsanya pakai analog, pakai pemancar biasa. Tuh. Nah, sampai di sini ada yang pertanyaan lagi Mas Wafa? Silakan Mas Wafa. Ya Pak, cukup Pak, itu aja. Oh, ya silakan. Ya. Saya mau tanya Pak. Ya, sebentar, ini siapa yang tanya? Saya nggak kelihatan ini chat. Pak, saya stop share dulu. Ya, silakan Mas. Siapa yang tanya ini? Saya Pak Fahmi, Pak. Mas Fahmi. Ya, silakan Mas Fahmi. Ya Pak, itu tanya Bibi. kenapa radio di HP itu harus pakai headset dulu Pak biar bisa kayak nemu sinyalnya gitu Pak. Oh itu, kenapa kok harus pakai headset dulu ya? Nah, oke, pertanyaan bagus. Iya, pertanyaan bagus. Jadi kenapa kok harus pakai headset dulu? Nah, itu adalah pengaturan dari hardware-nya ya. Pengaturan dari hardware-nya. Kalau dipasang headset, maka dia otomatis baru bisa. Itu untuk memastikan bahwa headset kita ini difungsikan sebagai antena. Jadi headset kita difungsikan sebagai antena sekaligus sebagai speakernya. Tidak semua HP seperti itu. Saya dulu pernah punya HP ya, sebelum Android ya. HP yang bisa untuk FM itu tanpa harus dimasukkan headset sudah bisa. Karena dia punya antena sendiri, antena eksternal sendiri. Jadi HP-nya itu ada antenanya. Ada antenanya dan coba saya cari di internet HP merek Cross kalau nggak salah. Cross FM. Entah masih ada apa enggak ini. Sudah enggak ada kelihatannya gambarnya. Itu dulu ada TV-nya Pak. Iya ada juga. Ya, HP zaman dulu itu loh yang ada TV dan radionya itu loh. Masih ingat nggak? Dulu viral Pak. Iya, tahun 2000 berapa ya itu ya? Saya 2009 Pak. Ya, 2008 2009 ya. Saya pernah punya kok itu. Saya pernah punya. Iya, dan Gamenya itu game Java Pak. Kenapa? Gamenya pakai game Java. Oh iya, pakai game Java. Ya, betul masih ingat. Ya masih ingat itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kenapa kok harus pakai headset? Nah, itu lebih karena pengaturan dari pabriknya. Pabriknya inginnya headset itu harus nancap dulu sebagai antena. Itu lebih ke desain pabriknya aja sih. Lebih ke desainnya, lebih ke desain hardware-nya aja. Jadi alasannya kenapa? Karena didesain seperti itu. Jadi tidak ada alasan teknis mengapa harus ditancepin headset, tidak ada. Yang ada hanyalah itu pengaturan dari pabriknya supaya memastikan bahwa radionya ini ada antenanya, yaitu lewat headset. Itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Pak mau tanya Pak. Ya. Dulu waktu SMA kan saya pernah pakai HT waktu di Ekstra. Ya. Itu jaraknya itu nggak terlalu jauh, tapi kenapa HT-nya itu nggak bisa nangkep suaranya dengan jelas gitu Pak? Oke. HT ya ini ya, HT ya. Iya HT. Oke, jadi gini Mas, HT itu kenapa kok tidak bisa jauh dan kenapa kok suaranya kurang jelas? HT itu sebenarnya ada pengaruh dari merek juga. Jadi ada HT yang kualitasnya bagus,
Terus kayak Alinko, terus Yaesu itu bagus. Kalau merek WRW, merek Yungfang atau merek apa itu HP yang kualitasnya kurang bagus. Jadi bisa dipengaruhi oleh kualitas merek juga bisa, antena juga bisa, kemudian karena dia itu FM ya, ingat kalau FM kalau kena tembok atau dalam ruangan pasti daya pancarnya juga menurun. Beda dengan di di lapangan beda ya. Kalau kita menggunakan HT di lapangan, di ruang terbuka dengan di dalam ruangan itu pasti kemampuan pancarnya juga akan berbeda. Kalau pengen jauh ya kita harus menggunakan antena eksternal dan tidak menggunakan HT pakai rig yang saya share tadi. Nah, coba saya share lagi yang ini. Nah, jadi kalau kalian pengen suaranya jernih dan bisa bagus, antenanya enggak boleh pakai antena bawaan dia, harus pakai antena eksternal. Antena eksternal ini ditaruh di tempat yang terbuka. Atau kalian menggunakan rig. Akan rig Yaesu. Nah, seperti ini. Ini untuk sopir taksi. Dan tidak hanya sopir taksi ya, mungkin dari penduduk pun juga ada yang punya. Jadi kalau kalian punya tetangga di atapnya itu ada antena kayak pedang atau apa gitu, itu biasanya dia punya barang-barang begini ya. Kembali ke pertanyaan tadi, kenapa kok nggak bisa jauh? Yaitu karena dia FM, jadi kalau terhalang tembok jadi bisa berpengaruh terhadap daya pancarnya. Terus kok bisa jelek Pak suaranya? Bisa pengaruh karena mereknya juga bisa. Dan kalau ingin bagus ya pakai rig atau pakai antena eksternal. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Ya, kalau kurang jelas bilang loh ya, jangan terima jadi penjelasan Pak Edi. Ya sudah, jangan. Kalau kalian kurang jelas, tanya terus nggak apa-apa. Kejar terus nggak Ya, apa-apa. Pak. Ya. Makasih. Ya, kasih sama-sama. Ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjutkan dikit? Saya mau bertanya, Pak. Oh iya, Mas Taufik, silakan Mas Taufik. Ya, dulu kan saya pas ndaki pernah pakai HT kan, Pak. Iya. Lah kan di HT kan ada kayak server-server gitu loh, Pak. Ada frekuensinya biar bisa saling berhubungan komunikasi. Iya, Nah, itu kebetulan saya komunikasinya sama orang lain, nyambungnya satu frekuensinya. Padahal sama HT satunya punya teman saya itu frekuensinya udah sama. Tapi kok gitu. orang lain bisa nyambung ke HT saya gitu. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus Mas. Pertanyaan yang sangat bagus. Ya Mas Taufik. Saya jawab ya Mas Taufik ya. Iya Pak. Ya oke. Saya jawab. Mengapa demikian? Itu karena orang lain tersebut menggunakan frekuensi yang sama. Jadi ketika misalkan saya sama Mas Taufik punya 2 HT, satu saya pegang, yang satunya Mas Taufik pegang. Frekuensinya sudah kita setting nih, kita sudah janjian. Pak Edi frekuensinya 100 saja ya, oke, saya 100, Mas Taufik 100. Kalau ada orang lain yang tidak kita kenal menggunakan frekuensi yang sama, itu juga bisa nyambung. Bisa nyambung, akhirnya Mas Taufik bisa mendengarkan suara dia, atau mungkin bisa jadi seperti ini. Karena posisi saya jauh dengan Mas Taufik, saya tidak bisa mengkontak Mas Taufik, malah Mas Taufik bisa kontak dengan orang lain yang kebetulan lebih dekat. Nah, itu bisa saja terjadi. Tapi berarti gimana? Berarti bisa berhubungan dengan lebih satu orang dong, Pak. Kalau frekuensinya sama. Bisa, Mas. 100 pun bisa. Orang 5 gitu bisa berarti. Bisa, sangat bisa sekali. Tapi ingat harus gantian yang ngomong. Yang ngomong harus bergantian. Kalau semuanya ngomong, itu nggak akan kedengaran apa-apa karena bentrok antara suara dengan apa yang didengar dengan yang diucapkan bentrok nanti. Nah, boleh tapi harus ngomong. Itulah sebabnya kalau kita ngomong di HT, misalkan, halo kontak Yuda, lagi di mana? Ganti. Nah, istilah kata ganti itu artinya instruksi untuk
orang lain ngomong, nah, seperti itu. Ganti, nah istilahnya seperti itu. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya tambahkan dikit Mas Taufik ya. Tetapi HT zaman Iya, Pak. sekarang itu ada fitur lain, ada tone squelch, itu fitur di dalam HP yang memungkinkan kita meskipun kita itu frekuensinya sama, tapi kalau kode squelch-nya beda itu akan bisa berbeda. Jadi intinya kita bisa meskipun frekuensi kita sama, kita bisa punya room tersendiri atau ruang tersendiri untuk ngobrol. Itu pakai squelch biasanya. Nah, nanti kapan-kapan kita praktekkan di kampus lah, kita coba menggunakan squelch. Ada tone squelch. Itu dua macam fitur yang fungsinya untuk itu. Sama-sama frekuensi tapi tidak bisa saling mendengarkan. Istilahnya secret lah, karena punya ruang tersendiri. Itu fitur yang terbaru. Jadi kita harus banyak explore fiturnya. Karena saya sendiri pun beda merek juga agak belajar lagi itu mengaktifkan fitur itu. Kalau dulu merek Alinco yang biasa saya pakai itu ada pengaturannya. Tapi kalau merek-merek terbaru ini agak susah. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan ya. Lanjut, Pak. Oke, saya stop share dulu. Nah, kembali ke PPT. Oke. Nah, kita sudah bisa menghitung lambda sama dengan C per F, sangat mudah sekali. Paling mudah pakai Excel ya. Pakai Excel. Nah, sekarang kita ngomongkan tentang bandwidth. Bandwidth. Apa sih bandwidth itu? Bandwidth itu ada dua. Bandwidth dalam dunia digital dan analog. Umumnya yang biasa kita sering ucapkan, itu yang biasanya yang tentang internet ya, yang digital. Bandwidth-nya berapa kok kecepatannya lambat. Nah, seperti itu. Oke, kita bahas digital bandwidth. Digital bandwidth adalah jumlah atau volume data yang dapat dikirimkan melalui sebuah saluran komunikasi dalam satuan bits per second atau tanpa distorsi. Dalam jaringan komputer, bandwidth sering digunakan sebagai istilah untuk data transfer rate, yaitu jumlah data yang dapat dibawa dari sebuah titik ke titik lain dalam jangka waktu tertentu dalam satuan detik. Jenis bandwidth ini biasanya diukur dalam bps atau bit per second atau juga byte per second. Nah, biasanya ini digunakan untuk jaringan internet ya. Yang biasa kita omongkan bandwidth itu, bandwidth-nya berapa sih di internet ini? Kampus kita ini bandwidth-nya berapa sih kok lemot? Nah, seperti itu. Beda dengan analog bandwidth ya. Analog bandwidth adalah perbedaan antara frekuensi terendah dengan frekuensi tertinggi dalam sebuah rentang frekuensi yang diukur dalam satuan hertz atau siklus per detik. Hertz sama siklus per detik ini sama ya. Atau HZ singkatannya. Yang menentukan berapa banyak informasi yang bisa ditransmisikan dalam suatu saat. Jadi, radio, televisi, itu juga punya bandwidth. Ya. Punya bandwidth. Dan bandwidth-nya itu tetap tidak diubah-ubah. Assalamualaikum Pak, maaf baru gabung Pak. Waalaikumsalam, ya Mas, silakan. Nah, Assalamualaikum Pak, sama Pak baru ya, gabung. Bandwidth analog lebar pita dalam bahasa Inggris adalah luas atau lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam medium transmisi. Bandwidth dapat diartikan sebagai perbedaan antara komponen sinyal frekuensi tinggi dan sinyal frekuensi rendah dalam satuan hertz. Misalkan analog TV broadcast atau televisi yang kalian lihat tiap hari mempunyai bandwidth sekitar 6 MHz. Line telepon memiliki bandwidth 3000 Hz yang merupakan tentang antara frekuensi tertinggi 3300 dan frekuensi terendah 300 Hz yang dapat dilewati oleh line telepon ini.
Oke, paling mudah adalah telepon ya. Telepon itu gini. Telepon itu kalian pernah dengar suara telepon kan? Suaranya tidak sejernih kalau kita mendengarkan suara langsung ya. Itu kenapa? Karena dia punya bandwidth 3000 Hz atau dibatasi bandwidthnya hanya 3000 Hz antara 300 sampai 3300. 300 itu frekuensi terendah dan 3300 frekuensi tertingginya. Jadi kalau kita mengeluarkan suara yang lebih dari ini, itu tidak akan dilewatkan oleh line telepon. Jadi hanya 300 sampai 3300 Hz. Sementara frekuensi suara manusia antara 20 sampai 20.000. Jadi sangat terbatasi sekali. Itulah sebabnya kenapa suara telepon kabel ya ini ya, itu tidak sejernih kita ngobrol. Misalkan kita ngobrol, halo apa kabar? Kalau di telepon kan berarti halo apa kabar? Seperti itu ya. Itu adalah efek dari bandwidth. Kemudian bandwidth frekuensi radio FM. Punya bandwidth sebesar 53 kHz. Tujuannya untuk apa? 0 sampai 15 kHz ini digunakan untuk memancarkan suara mono. 23 sampai 38 untuk audio stereo L, dan kemudian yang 38 sampai 53 untuk R-nya. Nah, dua-duanya ini bisa dibolak-balik L ataupun R. Ya, sehingga kalau kalian mendengarkan suara Surabaya, itu antara 100 MHz dikurangi 53 ditambah, maaf ya, jadi antara, coba saya hitung ya, 100 MHz itu dikurangi sekitar 27,5 kHz. Nah, itu frekuensinya berapa? Jadi tidak pas 100 mega, tetapi antara 99, sekian sampai 100, sekian. Ya, seperti itu. Jadi dia punya bandwidth. Bandwidth itu tujuannya untuk suara mono, pilot 19 kHz, kemudian untuk L dan R. 38 ini untuk frekuensi batas, pilot ini frekuensi informasi bahwa dia memancarkan stereo. Kemudian ada lagi 57 kHz, 57 kHz untuk data ya. Jadi meskipun dipancarkan secara analog, dia juga bisa mengirimkan data. Yang ini jarang dipakai. Jarang dipakai, hanya dipakai antar perangkat. Jadi frekuensi yang dipancarkan oleh stasiun radio itu tidak hanya suara saja, tapi juga ada data. Data itu sekitar 57 kHz. Kalau AM bagaimana? Kalau AM sekitar 8 kHz. 8 kHz berarti kalau misalkan stasiun radio AM itu memancarkan pada 700 kHz, misalkan ini carrier 700 kilo, itu sebenarnya yang dipancarkan adalah 696 kilo sampai 704 kilo. Itu untuk mengakomodir variasi frekuensi suara. Ini adalah frekuensi audio, bandwidth frekuensi audio antara 20 sampai 20.000. Kemudian ini frekuensi TV. Kalau TV itu ada bandwidth untuk video, ada bandwidth untuk warna, dan ada bandwidth untuk audio. Nah, kemudian ini adalah bandwidth yang diukur menggunakan alat ukur spektrometer. Biasanya yang punya ini stasiun TV atau pemancar satelit. Biasanya punya ini. Kita belum punya ya. Mungkin kalaupun punya, Prodi TT. Nah, ini spektrum frekuensi mungkin kalian pernah dengar VHF, UHF. Jadi frekuensi itu juga dibagi-bagi antara 30 kHz sampai 10.000. Antara kurang dari 30 kHz itu namanya VLF, 30 sampai 300 kHz itu LF, 300 sampai 3.000 itu MF, 3 sampai 30 MHz itu HF.
Kemudian UHF adalah 300 sampai 3000 MHz. VHF itu 30 sampai 300 MHz. HF 3 sampai 30 GHz. Family frekuensi EHF itu 30 sampai 300 GHz. Nah, kemudian ada lagi pembagian berdasarkan L-band, S-band, C-band, X-band, Q-band, A-band, KA-band. Itu adalah tentang spektrum frekuensi. Misalkan L ini adalah 1 giga sampai 2 giga. S itu 2 giga sampai 4 giga. C-band itu 4 giga sampai 8 giga. X-band itu 8 giga sampai 12 giga. Seperti itu. Dan seterusnya. Kalau kalian mendengar istilah ini, VLF, LF, MF, VHF, UHF, SHF, L-band, S-band, C-band, X-band itu bicara tentang spektrum frekuensi. Oke, bersambung. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau kurang jelas, bingung ya. Mungkin minggu depan akan saya ulangi kalau ada yang kurang jelas. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Kira-kira ada pertanyaan di mananya, di slide mana? Cukup. Apakah bingung? Kalau minggu depan saya ulangi, kira-kira di bagian mana yang perlu saya ulangi biar kalian agak sedikit paham? Di bandwidth-nya itu Pak, sampai yang spektrum. Oh, bandwidth sampai spektrum ya. Mungkin besok saya ulangi aja ya, besok ya. Ya. Jadi nantinya besok akan saya fokuskan pelajaran tentang bandwidth dan spektrum. Kalau kalian mendengar kalau kalian mendengar istilah UHF, misalkan televisi 36 UHF, itu maksudnya adalah rentang frekuensi ini antara 300 sampai 3000 UHF. Nah, biasanya televisi itu ada istilah UHF atau VHF. Contoh adalah, nah ini, daftar, belum saya share di internet. Misalkan televisi kadang ada misalkan 22 UHF ya. 22 UHF itu adalah frekuensi untuk 47925. Kemudian 23 UHF 487,25. 24 UHF itu 495,25. Misalkan saya dulu kerja di JTV itu 60 UHF. Channel 60 itu sekitar 783,25. Ini frekuensi carrier-nya. Artinya apa? Pemancarnya itu disetting agar bisa memancar pada 783,25 MHz. Kalau di Surabaya itu channel genap ya, adanya 60, 58, 56, 54, 52, 50. Kalau di daerah lain di kabupaten itu khususnya Jawa Timur ya, Jawa Timur itu menggunakan channel genap. 60, 58, 56, 54, 52, 50. Kalau di provinsi lain bisa jadi channel ganjil 51, 53, 55. Karena channel yang berdekatan ini bisa saling mengganggu. Kalau di Jawa Timur itu menggunakan channel genap biar tidak saling mengganggu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri, nanti saya share ya, saya update di e-learning slide-nya. Siap, Pak. Oh ya udah. Oke, saya absen dulu.
Yang belum absen tadi Mas Ilvanza hadir ya tadi ya. Iya, Panca hadir, Pak. hadir, Mas Adinda Panca hadir, Mas Luis, Mas Akila, adakah? Oh ini Mas Hadir, Pak. Luis, Hadir ya Akila, Mas Pak. Luis hadir. Mas Akila ada hadir ya? Akila hadir, Pak. Oke, Hadir, Mas Pak, Akila. hadir. Oke, Mas Elang, Mas Elang Hadir, Pak. hadir ya? Pak, saya, Pak. Oke, Mas Diko hadir ya tadi ya? Saya tadi approve. Mas Taufiko Oh iya, tadi Pak. juga hadir. Mas Rizky Alirito juga hadir. Kemudian yang CE02, Mas Andre Adinugroho. Mas Andre. Oh ini ada ini. Andre Nugraha. Mas Fadil. Ya, Mas Fadil. Hadir, Pak. Mas Fadil hadir ya? Hadir. Mas Bagas. Mas Bagas. Mas Bagas hadir, Mas Bagas. Mas Trisna. Hadir, Pak. Hadir ya. Berarti yang enggak masuk cuman Mas Bagas. Apa? Saya Pak Suki, Pak. Oh, Mas Suki sudah, Mas. Sudah. Jadi Ya, Pak. CE02 tinggal Mas Bagas. Mas Bagas mana Mas Bagas? Kalau CE1 hadir semua. Yang izin cuma Mas Diki. Oke? Lagumu kok. Oke. Mas Bagas. Nanti tolong ditanyain ya Mas Bagas ya. Apakah izin ataukah sakit atau gimana? Tadi mati lampu Pak rumahnya, terus Oh, join. Oh Tapi gitu. di situ nggak tahu lagi Pak. Oh ya udah saya absen kalau gitu ya. Oke. Oke, semuanya saya anggap masuk semua. Baik, makasih ya adik-adik. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas. Kalau kurang jelas silakan bertanya baik WA maupun Japri, WA grup maupun Japri boleh silakan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.